Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Aziza. Oke, kali ini saya akan membahas hasil penelitian saya, yaitu makalah yang berjudul Celurit sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Madura. Yang pertama yaitu pendahuluan. Suku Madura memiliki senjata tradisional yang sangat khas yang disebut celurit. Bentuk celurit mirip dengan arit pada suku Jawa yang biasa digunakan untuk bertani dan juga berkebun. Perbedaannya, bentuk celurit lebih ramping dengan lingkar lengkung yang lebih tipis serta memiliki ujung yang lebih lancip. Celurit dilengkapi dengan gagang yang terbuat dari besi atau kayu. Yang B yaitu rumusan masalah. Yang pertama, mengapa celurit termasuk kearifan lokal masyarakat Madura? Yang kedua, apakah celurit termasuk ke dalam ciri-ciri kearifan lokal? Saya akan membahas di pembahasan nanti. Oke, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Jadi tujuan saya untuk meneliti celurit sebagai kearifan lokal di masyarakat Madura yang pertama yaitu untuk menganalisis mengapa celurit termasuk kearifan lokal masyarakat Madura. Yang kedua yaitu untuk mengetahui lebih dalam tentang sejarah dan fungsi celurit di masyarakat Madura. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Jadi manfaat yang saya dapatkan dari meneliti tentang celurit sebagai kearifan lokal di masyarakat Madura yaitu untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Yang kedua sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga yaitu sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi di Indonesia. Kesadaran akan kearifan lokal mulai tumbuh subur pasca jatuhnya rezim Presiden Soeharto pada tahun 1998. Lebih lanjut, kearifan lokal juga didefinisikan sebagai kemampuan beradaptasi, menata dan menumbuhkan pengaruh alam serta budaya lain yang menjadi motor penggerak transformasi dan penciptaan keanekaragaman budaya Indonesia yang luar biasa. Jadi tadi rumusan masalahnya mengapa celurit termasuk kearifan lokal masyarakat Madura, karena celurit atau bisa disebut dengan are atau balasan Madura bukan sekadar senjata tradisional khas dari Madura, namun tak dapat dipisahkan dan budaya dan tradisi masyarakat Madura. Celurit itu adalah simbol kejantanan laki-laki menurut budayawan Dezawawi Imron. Senjata celurit memiliki filosofi dari bentuknya yang mirip tanda tanya. Bisa dimaknai sebagai satu bentuk kepribadian masyarakat. Madura selalu ingin tahu, namun ada penafsiran lain bahwa karena celurit itu bentuknya bengkok mirip dengan tulang rusuk manusia yang berkurang itu karena agar kejantanan laki-laki tidak berkurang, maka mengganti tulang rusuk yang
yang hilang itu dengan celurit yang diselipkan di pinggang bagian kiri. Mendikbud menyebut celurit sebagai identitas orang Madura. Madura kemanapun orang Madura pergi, tidak terlepas dari celurit dalam skripsinya. Matroni menyimpulkan celurit memiliki relasi yang kuat dengan faktor budaya, struktur sosial, kondisi perekonomian, agama, dan pendidikan yang sudah dibangun oleh masyarakat. Senjata tradisional ini memiliki bilah terbuat dari besi berbentuk melengkung, bukan sabit sebagai ciri khasnya. Pada umumnya celurit diwadahi sarung terbuat dari kulit sapi atau kerbau yang tebal, memiliki gagang atau hulu terbuat dari kayu. Bilah celurit memiliki ikatan yang memiliki pada gagang kayu serta menembus sampai ujung gagang. Munculnya celurit di Pulau Madura bermula pada abad ke-18. Pada masa ini dikenal seorang tokoh Madura yang bernama Pak Salera. Pak Salera diangkat menjadi mandor tebu di Banyuwangi, Pasuruan oleh Belanda. Yang menjadi ciri khas dari Pak Salera adalah senjatanya yang berbentuk arit besar yang kemudian dikenal sebagai celurit atau Madura yang disebut are, di mana dalam setiap kesempatan beliau selalu membawanya setiap pergi ke kebun untuk mengawasi para pekerja. Celurit diyakini berasal dari legenda Pak Salera atau Sakera, seorang mandor tebu dari Pasuruan yang menjadi salah satu tokoh perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Beliau dikenal tidak pernah meninggalkan celurit dan selalu membawa dan mengenakannya dalam aktivitas sehari-hari, di mana saat itu digunakan sebagai alat pertanian atau perkebunan. Beliau berasal dari kalangan santri dan seorang muslim yang taat menjalankan agama Islam. Pak Salera melakukan perlawanan atas penindasan penjajah setelah Pak Salera ditangkap dan dihukum gantung di Pasuruan, Jawa Timur. Beliau dimakamkan di Kota Bangil atau tepatnya di wilayah Bekacak, Kelurahan Kolursari, daerah paling selatan Kota Bangil. Tindakan penjajahan tersebut menimbulkan penjajah dengan senjata andalan mereka adalah celurit, sehingga celurit beralih fungsi menjadi simbol perlawanan, simbol harga diri, serta strata sosial. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah celurit termasuk ke dalam ciri-ciri kearifan lokal masyarakat Madura? Jadi, kearifan lokal masyarakat Madura adalah nilai-nilai luhur yang berlaku. Kearifan lokal yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Istilah kearifan lokal dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam undang-undang tersebut, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara lestari. Menurut Robert Sanani, dalam kearifan lokal, hakikat, peran, dan metode tradisi lisan kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur yang berasal dari kearifan lokal. Juga dapat didefinisikan sebagai nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif atau bijaksana. Bentuk kearifan lokal dalam masyarakat bisa berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Selain bentuk kearifan lokal juga memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-ciri kearifan lokal sebagai berikut, yaitu sanggup bertahan terhadap budaya luar, mempunyai kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, memiliki kemampuan menginteraksi unsur budaya luar ke dalam budaya asli, memiliki kemampuan mengendalikan, sanggup memberi petunjuk pada perkembangan budaya.
selanjutnya yaitu fungsi kearifan lokal, berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, berfungsi sebagai petuah kepercayaan sastra dan bermakna sosial, misalnya upacara imlasi komunal atau kekerabatan, dan pada upacara pertanian bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara dan seorang menko, bermakna politik atau hubungan kekuasaan proklamasi. Ciri-ciri bentuk celurit. Senjata tradisional ini memiliki bilah terbuat dari besi berbentuk melengkung mirip sabit sebagai ciri khasnya. Biasanya celurit ini diwadahi sarung yang terbuat dari kulit sapi atau kerbau yang tebal, memiliki gagang terbuat dari kayu. Celurit berbentuk pendek dan melengkung dengan ujungnya yang dibuat sangat tajam. Celurit termasuk senjata tikam dan biasa digunakan untuk duel jarak dekat. Celurit yang digunakan suku Madura biasanya dibumbui ritual adat untuk memberikan kekuatan magis pada celurit tersebut. Berdasarkan bentuk bilahnya, celurit dapat dibedakan menjadi celurit kembang turi, celurit ulu petik atau bulu ayam, sedangkan ukuran celurit dikenalkan dengan ukuran 5, yaitu paling kecil sampai ukuran 1 paling besar. Awalnya, celurit memiliki bulu atau pegagang atau gagang terbuat dari kayu. Adapun kayu yang digunakan cukup beraneka ragam, di antaranya kayu kembang, kayu stingi, kayu jambu, kelutuk kayu cendero, dan kayu lainnya. Pada ujung bulu terdapat tali sepanjang 10-15 cm yang berguna untuk menggantung atau mengikat celurit pada bagian ujung bulu. Biasanya terdapat ulir atau cerukan atau kumpulan sedalam 1-2 meter. Sarung celurit terbuat dari kulit, biasanya berasal dari kulit kebo yang tebal atau kulit sapi serta kulit lainnya. Sarung kulit dibuat sesuai dengan bentuk bilah yang melengkung dan memiliki ikatan pada ujung sarung dekat dengan gagang sebagai pengaman. Sarung celurit hanya dijahit 3/4 dari ujung celurit agar celurit dapat dengan mudah dan cepat ditarik atau dicabut dari sarungnya. Umumnya, sarung dihiasi dengan ukiran atau ornamen sederhana. Bila celurit menggunakan berbagai jenis besi, untuk yang kualitas bagus biasanya digunakan besi stainless, besi bekas rel kereta api, besi jembatan, besi mobil, sedangkan untuk kualitas rendah menggunakan baja atau besi biasa. Bila celurit memiliki ikatan yang melekat pada gagang kayu serta menembus sampai ujung gagang, sebagian dari celurit juga dibuat ulir setengah lingkaran mengikuti bentuk bilahnya. Terkadang pada bilahnya terdapat ornamen lingkaran sederhana sepanjang bilah celurit. Oke, terakhir yaitu menutup. Yaitu kesimpulannya, berdasarkan penelitian di atas, kita harus menjaga budaya yang sudah tertanam sejak dahulu kala, melestarikan budaya agar tidak punah oleh perkembangan zaman. Meski untuk saat ini sudah banyak alat tajam yang lebih menarik minat masyarakat untuk mengoleksi benda-benda tersebut, sedangkan untuk di daerah Madura ini celurit masih sangat berkembang pesat karena masyarakat Madura banyak yang masih bekerja sebagai petani, dan ada juga yang memelihara ternak, sehingga kebutuhan makanan mereka adalah rumput yang cara mengambilnya meski menggunakan celurit. Jadi saran dari saya yaitu kearifan lokal diperlukan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya lokal dan sebagai upaya melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus senantiasa mengembangkannya, dan untuk penelitian ini masih kurang penelitian yang lebih dalam sehingga hanya bisa membahas hal-hal yang cukup diperlukan. Jadi daftar pustakannya saya mengambil pengertian ini juga dari Pun Mariati 2016, buku paket sosiologi, dan juga
Ciri-ciri dan keunikan adat Jawa Timur Celurit dan suku Madura media edukatif. Ciri-ciri dan keunikan adat Jawa Timur Celurit dari suku Madura. Oke guys, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.